Mungkin bisa jadi pelajaran buat kamu. Kan kamu besok pasti menikah. Belum ada jodohnya, Bi. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tapi Amin, amin. begitu kamu menikah, kamu mesti mengerti bahwa kamu tidak bisa berbalik dari panggilan itu. Ya. Nggak habis-habisnya juga. Tapi ingat bahwa orang yang di luar rumah kita itu bisa berganti-ganti orangnya. Begini loh. Investasi untuk keluarga itu adalah yang paling bernilai setelah Tuhan. Halo teman-teman, perkenalkan aku El Johananta dan ini papiku. Ya, saya Heru Johananta. Jadi kita sekarang lagi ada di program Johananta Family. Apa sih program Johananta Family? Teman-teman kalau mau tahu Johananta Family bisa cek di YouTube. Kita dulu seru-seruan bareng ya, Pi. Ya. Campervanan bareng, kita camping bareng. Wah, luar biasa sih teman-teman. Aku kangen banget masa-masa itu. Tapi sekarang karena kita udah pada dewasa, Pi. Jadi memang sulit ketemu. Nggak selalu bisa seperti dulu ya. Iya. Tapi aku pengen banget dapet visi-visi atau nilai-nilai yang baik dari keluarga kita, dari yang telah papi ajarkan gitu. Kan kita tahu ya, Pi, di tempat ini, di zamanku sekarang banyak anak-anak muda yang dalam pertumbuhannya dia semakin besar semakin jauh dari orang tuanya, susah dekat sama papa mamanya. Kita tahu bahwa itu sangat menyedihkan, dan itu menjadi kerusakan di zaman ini. Jadi aku pengen tahu nih, kan papi ini kan jadi orang tua yang menurutku sangat baik, menurutku pribadi sangat luar biasa. Papi bertanggung jawab, papi menyelesaikan segala tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang papi kerjakan. Papi menjadi ayah yang mengasihi kami semua. Nah, dan itu tidak semua ayah melakukan itu ya, Pi. Ya, mungkin ya, Pi. bisa begitu ya. Apa sih, Pi, resepnya, Pi? Apa sih, Pi, kuncinya itu? Setiap keluarga pasti pengen bahagia ya, kepengen ngalami punya keluarga yang harmonis, yang baik gitu ya. Tapi memang faktanya kan nggak semua keluarga bisa demikian ya. Sekarang apalagi banyak keluarga berpisah, retak hubungan, misalkan papa mama retak hubungan. Nah, atau kalau tidak papa mamanya bagus, tapi seiring pertumbuhan anak-anak karena pergaulan, karena faktor mereka masuk pubertas, mencari jati diri, kemudian mulai tertutup dengan orang tua dan lebih terbuka kepada orang-orang di luar rumah. Padahal itu berbahaya sekali, itu berbahaya. Nah, kalau khusus bagaimana bisa menjadi seorang ayah yang baik, nah itu memang semua harus diputuskan. Komitmen ya, Pi? Iya, komitmen dan kalau papi bisa sampai hari ini terus berjuang jadi bapak yang baik ya. Buat kamu, buat adik-adikmu ya. Itu karena ada hal-hal yang diputuskan. Yang pertama, seorang laki-laki atau seorang pria nggak mungkin bisa jadi bapak yang baik setelah menikah, nggak mungkin jadi kepala keluarga atau suami yang baik setelah berkeluarga kalau tidak menyadari panggilannya. Panggilan apa itu? Ya, panggilan sebagai seorang kepala keluarga gitu ya. Kan manusia kan sudah punya ketetapan panggilan hidupnya ya. Misalkan kalau laki-laki ditetapkan Tuhan ke kepala keluarga. Ya, betul. Kalau istri itu penopang kan, begitu kan? Kan itu ketetapan dari Tuhan dan firman-Nya. Ya. Nah, jadi seperti papi itu bukan berarti ringan ya, tentu seperti para ayah yang lain. Pernah sedih, pernah rasa penat, pernah capek, kadang merasa jalan buntu juga pernah. Tapi kan karena menyadari memang Tuhan telah menetapkan kalau kita ini laki-laki, kita berkeluarga, kitalah kepala. Kita sudah otomatis dipanggil jadi kepala atas keluarga kita. Nah, sekarang kan gampangnya kan gini, ilustrasi badan manusia lah. Kalau orang kecelakaan, tangannya putus, bisa hidup nggak? Bisa. Masih kan? Masih bisa. Kakinya putus, masih bisa hidup? Masih. Kalau kepalanya putus? Nggak bisa. Nah, inilah yang dipikirkan oleh papi, bahwa kalau papi menyerah, maka seluruh keluarga kita hancur. Jadi bagi seorang laki-laki, para ayah tidak boleh menyerah. Betapapun sulitnya. Nah, kalau kita mengacu firman Tuhan secara nilai-nilai kekristenan, dikatakan kan seperti Kristus bagi jemaat, demikianlah
kepala keluarga, suami bagi istri, tentu dengan anak-anak. Kalau seperti Kristus kan setia sampai mati, menjalani panggilan. Nah, nilai ini loh yang sebenarnya akan menguatkan. Itu yang pertama sih. Ayo menyadari dulu panggilan panggilan hidupnya sebagai kepala keluarga. Kalau kepalanya kacau, badan seluruh tubuh kacau. Ya sama lah sekarang. Ya kacau, sama kayak orang stroke. Seringkali kan penyumbatannya ada di pembuluh darah otak. Iya. Kalau otaknya lumpuh lah seluruh tubuh. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pelajaran buat kamu. Kan kamu besok pasti menikah. Belum ada jodohnya, Bi. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Begitu kamu menikah, kamu mesti mengerti bahwa kamu tidak bisa berbalik dari panggilan itu. Kamu mesti mengepalai keluargamu dan kamu harus setia sampai akhir. Nah, menyadari panggilan. Yang kedua begini, istri nggak ada yang sempurna, mamimu juga nggak sempurna, sama seperti papi juga nggak sempurna, kalian juga nggak sempurna. Ada kalanya salah. Tapi keputusan yang kedua ini yang perlu kita ambil, keputusan untuk mengasihi. Dalam hidup kita itu ada yang pantas dikasihi, ada yang tidak. Iya kan? Ada yang pantas diperjuangkan habis-habisan, ada yang enggak. Contoh, keluarga atau hobi. Ayo. Gitu. Tapi ada orang salah loh. Mancing. Ya mancing. Ya mungkin dengan kesukaannya. Enggak lah, hobi kan enggak nyaman. Termasuk olahraga, ada orang gila olahraga, ada yang gila berburu dan sebagainya. Ada dalam hidup ini yang pantas untuk dikasihi sepenuhnya, ada yang enggak harus. Bagi papi yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga kita. Sebab kalau kita nuruti melayani orang di luar rumah, ya enggak habis-habisnya juga. Tapi ingat bahwa orang yang di luar rumah kita itu bisa berganti-ganti orangnya. Contoh misalkan papi punya teman bekerja atau teman pelayanan. Kalau ada masalah mereka bisa ganti. Berganti. Nah, tapi kalau mamimu, kamu, masa diganti? Nggak bisa. Nah, keputusan yang saya kasih adalah kalian. Betapapun situasinya tidak menyenangkan. Nah, yang terakhir ini adalah begini. Kenapa kok papi bisa terus setia jadi ayah yang baik dan bertekad? Karena punya visi masa depan. Kan orang itu hidup kayak orang menabur kan? Ya. Tiap hari itu kita nabur, dan apa yang kita tabur pasti kita tuai. Lah sekarang kan semua orang kepingin di masa depan keluarga kita bertumbuh, terus kalian jadi orang-orang berhasil. Kalian jadi orang-orang yang mapan, tidak jadi troublemaker di mana-mana, kan misalkan gitu. Tidak jadi orang yang disepelekan orang. Lah, investasi apa yang aku beri? Ini kan penting. Jadi bagi papi gini, investasi untuk keluarga itu adalah yang paling bernilai setelah Tuhan. Itu paling pantas diperjuangkan. Karena bagaimanapun seorang ayah ini tambah lama kan tambah habis kekuatan, tambah tua, tambah apa kebanggaannya di masa depan kalian. Nah, jadi ini juga untuk para ayah nih, para ayah, para kepala keluarga, jangan menyerah. Semangat gitu ya. Nah, apalagi laki-laki ini, termasuk anak saya ini besok kan kepala keluarga ini ya. Jadi mesti 3 hal itu mesti dipikirkan betul-betul ya. Jadi ingat panggilan seorang laki-laki itu mengepalai. Ya, enggak boleh dilepas itu. Yang kedua, keputusan mengasihi. Apa yang paling pantas dikasih setelah Tuhan di dunia? Ya keluarga kita. Orang lain tuh bisa ganti, sahabat bisa ganti. Bahkan kalau belum jadi istri, pacar ya bisa ganti. Oh iya kan? Iya. Sudah berapa kali ganti pacar? 1. Ya, dan yang terakhir itu apa yang paling pantas kita investasikan untuk masa depan? Ya kebaikan hari ini untuk keluarga kita, karena besok kita akan punya kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan uang ketika melihat anggota keluarga kita itu bertumbuh dalam Tuhan, dalam iman, dalam keberhasilan, dalam karakter. Itu pasti luar biasa ya. Itu. Keren banget sih. Aku dengar nilai ini ya benar-benar jadi terbuka pikiranku. Ternyata kita harus jadi kepala ya. Laki-laki harus mengepalai, terus kita harus memutuskan untuk mengasihi. Kadang mengasihi nggak gampang ya, Bi. Oh iya. Bosen bisa ya, Bi? Bisa. Kadang kita bisa membandingkan, aku sudah begini tapi yang aku terima seperti ini. Tapi ingat bahwa ada yang pantas dikasihi habis-habisan, ada yang tidak. Dan yang paling pantas di dunia ini setelah Tuhan adalah keluarga kita.
gitu ya. Betul. Dan yang terakhir ingat masa depan. Investasi ke anak-anak kalau besok aku punya anak, masih lama. Oke, teman-teman, makasih ya Pi untuk nilai-nilai yang dikasih, untuk insight-insight, untuk petuah-petuahnya lah Pi. Aku bersyukur punya papa kayak Papi, dan ya aku berharap teman-teman semua bisa menerima sharing ini dengan baik dan bisa menjadi inspirasi buat keluarga kita masing-masing. Makasih ya Pi. Oke. Makasih teman-teman. Bye-bye. Bye. Bye.